Karena sebenarnya lah Raspati pergi ke Bukit Lejar. Tapi dugaan juragan bahwa Raspati akan merebut sendiri harta karun dari tangan Anjani meleset, juragan. Meleset? Di Bukit Lejar, dia sama sekali tidak mengganggu Anjani, hanya duduk-duduk jadi penonton. Jadi penonton? Di Bukit Lejar terjadi perang tanding antara orang-orang yang bermaksud merebut harta karun. Tapi Raspati tidak ikut di dalam perang tanding itu. Dia hanya jadi penonton. Kemudian diam-diam pergi. Terus saya ikuti. Ternyata dia pergi ke Madangkara. Lalu? Saya pikir di Madangkara dia mau mencari sekutu yang akan diajak kerjasama. Tak tahunya langsung menemui Raden Bentar. Terus. Raspati memang berhasil mengajak serta Raden Bentar ke Bukit Lejar. Tapi bukan untuk merebut harta karun itu, melainkan untuk melindungi Anjani. Keparat. Si Raspati pencilat. Dia mencari muka. Apa untungnya dia melindungi Anjani? Bukankah juragan sendiri pernah berkata bahwa sekarang Raspati sudah jadi orang baik-baik dan menjalin persahabatan dengan orang-orang Madangkara? Benar. Akan tetapi aku tidak mengira kalau dia bermaksud melindungi harta karun berikut Anjani. Pokoknya berat sekali, juragan. Tidak mungkin kita akan mampu merebut harta karun itu. Sebab Anjani dilindungi oleh Raspati dan Raden Bentar. Apalagi gurunya Anjani yang bernama Nenek Lejar itu terlalu dijaya. Saya rasa tokoh mana saja yang paling sakti tidak akan ada yang bisa menandingi Nenek Lejar. Keparat. Akibat Raspati, orang-orang Madangkara jadi ikut campur dalam urusan ini. Pokoknya harapan kita semakin tipis, juragan. Sekarang Raspati dan Bentar ada di Bukit Lejar. Sudah pulang, juragan? Sudah pulang. Raden Bentar pulang ke Madangkara, Raspati pulang ke Kadipaten Tidung Galating. Tapi juragan, meskipun mereka tidak berada di Bukit Lejar, mereka dengan cepat akan kembali ke Bukit Lejar kalau mendengar Anjani terancam. Iya, tapi sebaiknya aku merundingkannya dengan Kanjeng Adipati Panukisan. Benar, juragan. Sebaiknya mohon saran serta nasihat kepada Kanjeng Adipati Panukisan. Sebagaimana sebaiknya di dalam menghadapi masalah ini. Baik, suruh si Duma menyiapkan kereta. Sekarang juga aku pergi ke Kadipaten menghadap kepada Kanjeng Adipati Panukisan. Baik, juragan. Burung tekukur kesayanganku, suaranya semakin memiku. Luar biasa, Kanjeng Adipati. Suaranya sudah jadi. Iya. Suaranya sudah jadi. Sekarang burung tekukurku tidak akan kalah dengan burung tekukur Juragan Simpai. Wah, burung tekukur Kanjeng Adipati sekarang tidak ada yang melawan. Terbagus di Kadipaten Panukisan. Kalau aku ikut serta di dalam perlombaan burung, bagaimana? Pasti menang, Kanjeng Adipati. Saya yakin pasti menang. Di seluruh Kadipaten Panukisan ini tidak akan ada yang bisa menandingi. Dalam soal burung, aku nomor 1. Semua burung piaraanku hebat-hebat. Benar, Kanjeng Adipati. Dan besok aku akan pergi ke desa Parna. Katanya di sana ada burung jalak yang sangat hebat. Suaranya kalau sudah jadi bisa mengalahkan burung tikukurku katanya. Betul sekali itu, Kanjeng. Hamba pernah melihat seekor burung jalak di sebuah hutan. Dan kebetulan saat itu sedang berkicau. Iya. Luar biasa. Benar-benar sangat menakjubkan. Belum pernah hamba mendengar suara burung yang sedemikian menakjubkan. Kamu dengar di hutan mana itu? Di hutan, jauh sekali, Kanjeng. Wah, aku tidak peduli. Jauhnya seperti apa, Kalau perlu, semua hutan akan aku jelajahi. Aku obrak-abrik untuk mencari burung jalak yang bisa bersuara paling menakjubkan, tahu? Daulat, Kanjeng. Siapa itu yang datang? Bagaimana, Kanjeng Adipati? Aku mendengar sebuah kereta di depan pendopo sana. Segera hamba meriksanya. Ya, cepat. Daulat, Kanjeng Adipati. Ya, siapa yang datang? Juragan Simpai sudah datang, Kanjeng Adipati. Juragan Simpai? Daulat, Kanjeng Adipati. Juragan Simpai mohon menghadap. Baik.
Suruh dia menunggu di ruang tamu. Daulat Kanjeng Adipati. Nah, bagaimana Juragan Simpai? Daulat Kanjeng Adipati Panukisan. Aku sangat menantikan berita perkembangan darimu. Tapi lama sekali dan sangat lamban. Mohon ampun Kanjeng Adipati. Karena hamba pun menunggu juga. Menunggu berita dari salah seorang mata-mata yang hamba kirim ke Bukit Lejar. Dan baru tadi pagi dia datang. Ya, lalu bagaimana perkembangannya tentang harta karun yang berada di Bukit Lejar itu? Perkembangannya sangat tidak menggembirakan, Kanjeng. Tidak menggembirakan? Orang-orang Madangkara ikut campur, melibatkan diri di dalam perkara ini. Orang-orang Madangkara katamu? Raspati yang mengajak mereka untuk melibatkan diri di dalam perkara harta karun itu, Kanjeng Adipati. Apa yang aku duga ternyata benar. Daulat Kanjeng Adipati. Ketika kau memberitahu aku bahwa kau akan mengajak kerjasama dengan Raspati, aku sudah punya dugaan bahwa Raspati pasti akan menolak. Dan ternyata benar. Dia menolak, bahkan menolak mentah-mentah. Daulat Kanjeng Adipati. Selanjutnya aku punya keyakinan bahwa Raspati tentu akan menghubungi orang-orang Madangkara. Dan dugaanku itu tepat juga. Lalu sebaiknya bagaimana Kanjeng Adipati? Ya, kita harus tetap mendapatkan harta karun itu. Karena kita memerlukan biaya untuk membentuk sebuah pasukan perang yang besar dan kuat. Guna persiapan menghadapi perang besar melawan kerajaan Linggalawas. Benar Kanjeng Adipati. Pasukan perang kerajaan Linggalawas besar dan kuat. Kita tidak akan dapat mengalahkan mereka bila tidak memiliki pasukan perang yang melebihi mereka, Kanjeng. Nah, makanya untuk dapat membentuk sebuah pasukan perang yang hebat, kita memerlukan biaya yang besar. Biaya yang kita miliki sekarang ini cukup besar. Tapi masih kurang bila ingin yang lebih hebat lagi. Itulah makanya kita harus bisa merebut harta karun yang sekarang berada di tangan Anjani. Benar Kanjeng Adipati. Akan tetapi hamba merasa riskan kalau harus berhadapan dengan orang-orang Madangkara, Kanjeng. Kalau tidak bisa dilawan dengan cara yang kasar, harus dicari jalan yang halus. Jalan yang halus? Iya. Maksud Kanjeng Adipati? Anjani harus diculik. Anjani diculik? Iya. Jangan harta karunnya yang diambil, tapi pemiliknya, yaitu Anjani. Nah, apa susahnya menculik Anjani? Tapi... Ya, terserah bagaimana caranya. Kau lebih ahli di dalam mengatur siasat dan taktik yang licin. Kalau Anjani sudah berada di tangan kita, semuanya akan beres. Kita jangan kehabisan akal, Juragan Simpai. Harta karunnya sulit didapat. Orangnya kita culik. Akan tetapi akibatnya akan sama saja, Kanjeng Adipati Panukisan. Sama saja bagaimana maksudmu? Mendengar Anjani diculik, tentu orang-orang Madangkara, khususnya Raden Bentar dengan Raspati, akan murka, kemudian mencari kita. Ya, tentu saja. Jangan sampai mereka tahu kalau yang menculik Anjani adalah kita. Iya, benar. Nah. Kita bisa mempergunakan tangan ketiga dalam hal ini. Itulah yang harus kau kerjakan. Daulat Kanjeng Adipati. Pertama-tama, kita harus melihat kekuatan dan kelemahan mereka. Daulat Kanjeng. Aku dengar mereka semuanya bekas murid Lasmini, si kembang Gunung Lawu yang sakti mandraguna itu. Betul Kanjeng. Mereka semuanya bekas murid perguruan Anggrek Jingga. Kalau benar mereka bekas murid-muridnya Lasmini, tentunya mereka memiliki ilmu yang tinggi. Paling tidak cukup memadai. Betul Kanjeng Adipati. Mereka menguasai ilmu silat yang tinggi, serta beberapa ilmu kadikjayaan yang cukup tinggi pula. Nah, lantas aku dengar pula, sekarang mereka punya seorang guru, perempuan tua yang sangat dikjaya. Betul sekali Kanjeng. Guru mereka adalah Nenek Lejar. Memiliki ilmu kadikjayaan tingkat tinggi yang sulit dicari bandingannya. Nah, itu kekuatan mereka yang tidak gampang ditembus. Benar Kanjeng. Tokoh-tokoh rimba persilatan, baik dari golongan putih maupun dari golongan hitam, untuk saat sekarang ini tidak akan ada yang sanggup menandingi kesaktian Nenek Lejar. Nah, itu suatu kenyataan bahwa kita tidak bisa mengharapkan bantuan dari tokoh-tokoh rimba persilatan. Benar Kanjeng. Dengan demikian, kita harus mencari akal
Atau katakanlah sebuah tipu muslihat untuk menguasai kekuatan mereka. Daulat Kanjeng Adipati. Bentuk dari tipu muslihat itu kita belum tahu seperti apa. Untuk itu kita harus melihat kelemahan mereka. Daulat Kanjeng. Kalau tadi kita sudah melihat kekuatan lawan, sekarang apa kelemahannya? Artinya kelemahan mereka-mereka itu. Apa ya? Aku dengar mereka semuanya adalah perempuan. Dan mereka gemar bermain cinta. Dengan kata lain, mereka itu rata-rata petualang cinta. Gemar mengobrol cinta kepada setiap laki-laki. Betul sekali Kanjeng. Mereka itu tak ubahnya dengan guru mereka, Lasmini. Yaitu petualang cinta, gemar mengobrol cinta dengan setiap laki-laki yang mereka sukai, Kanjeng. Nah, itulah kelemahannya. Maksud Kanjeng Adipati, kita melawan mereka dengan cinta. Lah, iya. Kenapa tidak? Melawan musuh tidak selalu harus dengan melakukan perang. Dengan mempergunakan senjata. Tidak. Tapi dapat pula dengan cinta. Bahkan cinta dapat lebih dahsyat dari segala jenis senjata yang ada di muka bumi ini. Betul Kanjeng, betul. Kadangkala cinta dapat menjadi senjata yang paling dahsyat Kanjeng. Nah, berarti kau sudah menemukan jalannya, bukan? Daulat Kanjeng Adipati. Hamba sudah mengerti apa yang Kanjeng maksudkan. Dan segera hamba lakukan. Sabanu, sini. Iya Juragan. Sekarang cari anak-anak muda yang ganteng. Anak muda yang ganteng? Beberapa anak muda yang wajahnya ganteng-ganteng. Untuk apa Juragan? Mau mendirikan perkumpulan sandiwara? Jangan banyak tanya dulu. Pokoknya jalankan perintahku. Baik Juragan. 10 orang. 10 orang? Banyak banget. Jangan banyak tanya. Baik Juragan. Kenapa kamu? Malah cengar-cengir kayak monyet. Juragan, saya juga kan ganteng. Kau merasa ganteng, Kata orang Juragan. Saya juga kata orang. Katanya saya cukup ganteng Juragan. Ya lumayanlah. Boleh saya ikut Juragan? Ikut apa? Ikut dalam barisan pemuda ganteng. Boleh. Terima kasih Juragan. Jadi saya hanya mencari 9 orang saja. Sebab yang satunya sudah ada, yaitu saya sendiri. Cepat sana. Beres Juragan. Di dalam pasir yang sangat panas dan bisa tahan lama. Tidak terasa panas ya? Panas, tapi kita sudah bisa bertahan. Iya, maksudku kalau dulu pertama kali berlatih, jangankan sama pasir yang panas, yang hangat biasa saja, kita sudah menjerit kesakitan. Tapi sekarang kan tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Bagus. Guru. Anak-anak, bagus. Kalian memang anak-anak yang patuh, sehingga berhasil melampaui tahap yang pertama. Tahap yang kedua? Bagaimana, Nek? Iya, tahap pertama merendam tangan di dalam pasir yang panas sudah. Jadi tahap keduanya seperti apa, Nek? Kalian harus mengumpulkan binatang berbisa. Binatang berbisa? Ya, kalajengking, kelabang, ular, tawon, dan banyak lagi. Kumpulkan sebanyak-banyaknya. Terus kumpulan binatang berbisa itu harus diapakan, Nek? Kau terlalu banyak bertanya, Suli. Memang, Nek, dia cerewet alias ceriwis. Kau juga. Sama saja banyak omong. Iya, Nek. Ayo bubar. Aku beri waktu 3 hari. Baik, Nek. Baik, Nek.
saja guru kita itu. Segala jenis binatang berbisa harus dikumpulkan. Iya. Mau diapakan ya? Dimakan barangkali. Dimakan? Iya. Segala jenis binatang berbisa yang berhasil kita dapatkan harus dimakan. Kalau ular sih mendingnya enak. Lalu kalau kelabang, tawon, gimana rasanya? Pokoknya dimakan, Danti. Dimakan mentah-mentah. Kau yang duluan makan. Kau kemana mencarinya? Jangan mengomel. Di sekitar kita banyak hutan. Nah, kita jelajahi hutan-hutan itu. Pasti kita akan memperoleh apa yang diperintahkan oleh nenek Lejar, guru kita. Juragan? Sabano, sini kau. Baik, Juragan. Kemana saja kamu itu? Kan mencari para pemuda ganteng, Juragan. Kok lama banget? Sampai 15 hari? Wah, mencari pemuda ganteng kan tidak gampang, Juragan. Kalau cuma 1 orang, di sekitar sini juga ada. Tapi ini kan 9 orang. Waduh, susah, Juragan. Saya sampai pergi menjelajahi kota-kota Kademangan. Pantas lama banget. Tak taunya kau melancong, plesiran. Bukan melancong, Juragan. Saya benar-benar berusaha mencari. Mencari anak-anak muda yang ganteng sampai jauh begitu. Apa di sini tidak ada? Kan banyak. Sering aku lihat suka keluyuran di jalanan itu. Kalau sekedar ganteng, memang banyak, Juragan. Tapi kan yang kita cari yang benar-benar ganteng, yang tampan. Anak-anak muda di sini jelek-jelek, Juragan. Hidungnya pesek, gendut-gendut. Itulah, Juragan. Makanya saya mencari ke tempat lain. Kalau kedengaran oleh para pemuda di sini, kau dikeroyok. Kalau kau mengatakan para pemuda di sini jelek-jelek, berarti kau juga jelek, ya? Tetapi mengapa kau merasa dirimu ganteng? Saya juga heran, mengapa yang ganteng hanya saya sendiri, ya? Lalu bagaimana? Dapat, Juragan. 9 pemuda, semuanya ganteng, Juragan. Pokoknya tidak akan kecewa. Sekarang ada di mana? Apa masih di tempat asalnya masing-masing atau kau ajak kemari? Semuanya langsung saya ajak ke sini. Dan mereka mau. Padahal saya bingung untuk apa mereka dipanggil. Lantas saya mengarang cerita, Juragan, bahwa mereka akan dijodohkan dengan gadis-gadis kadipaten keturunan bangsawan dan akan mendapat pekerjaan yang terhormat. Wah, mereka semangat sekali, Juragan. Ya. Sekarang mereka ada di mana? Untuk sementara, saya tampung di rumah paman saya. Kebetulan rumahnya besar, bisa menampung orang banyak. Bagus. Aku lihat. Ayo. Itu lihat, Juragan. Mereka sedang bergerombol di depan rumah, duduk-duduk dan mengobrol. Mereka ganteng-ganteng kan, Juragan? Iya. Cukup ganteng. Tidak mengecewakan, bukan? Tidak. Saudara-saudara, perkenalkan, ini majikan saya yang mengundang saudara-saudara ke sini, yaitu Juragan Simpai. Sekarang, saudara-saudara akan mendengar langsung penjelasan yang akan disampaikan oleh Juragan Simpai. Begini. Kalian aku tugaskan untuk memikat murid-murid perguruan anggrek hitam. Murid-murid perguruan anggrek hitam itu semuanya perempuan, masih gadis-gadis. Nah, kalian harus berhasil memikat gadis-gadis itu sampai bertekuk lutut. Untuk itu, kalian dibayar dengan mahal. Nah, saudara-saudara, mereka jumlahnya 10 orang. Kalian juga semuanya berjumlah 10 orang. Jadi masing-masing dapat 1 orang gadis. Sekian.
Banu, gadis-gadis murid perguruan anggrek hitam itu cantik-cantik kan? Pokoknya begini, sip, bukan hanya cantik, tapi juga bahenol-bahenol. Kau pernah melihat mereka? Pernah? Mereka tinggalnya di mana? Tinggal di Bukit Lejar. Katanya kita akan dijodohkan dengan gadis-gadis bangsawan, Sabanu. Mungkin Sadana juga punya usul. Gimana Sadana? Iya. Dan katanya pula akan mendapat pekerjaan yang terhormat di Kadipaten. Itu nanti beres. Tugas yang pertama, jalankan saja dulu perintah Juragan Simpai. Kalian kan dibayar mahal. Iyalah, daripada menganggur, cari kerjaan susah. Pokoknya dapat duit. Iya benar. Daripada kalian tiap hari luntang-lantung, keluyuran tidak keruan, duit tidak punya, ya mendingan begini. Enak kan? Duit dapat gaji. Iya betul. Tugas kalian ringan banget. Cuma disuruh pacaran. Siapa yang tidak enak, ya kan? Dibayar lagi. Begini. Besok kita berangkat. Besok? Cepat ya, cepat. Di Bukit Lejar, kita harus mencari tempat yang tidak jauh dari Padepokan Anggrek Hitam. Agak dekat sedikit, itu lebih bagus. Kita tinggal di tempat itu sampai kapan, Sabanu? Ya, sampai kita berhasil memikat gadis-gadis itu. Kalau cepat berhasil, tentunya kita berada di Bukit Lejar tidak akan lama. Tapi kalau lambat, tentunya akan lama juga. Jadi tergantung pada perkembangan yang terjadi di sana. Selama kita berada di Bukit Lejar, apa saja yang harus kita kerjakan? Apakah setiap hari hanya berkasih-kasihan melulu? Ya, kita akan menyamar. Menyamar? Ya, menyamar sebagai pencari kayu, atau pencari rotan, atau pemburu binatang hutan, dan sebagainya. Jangan takut. Apa yang kita butuhkan, dari mulai bahan makanan, pakaian, alat-alat berburu, bertani, dan sebagainya, semuanya telah disediakan dengan lengkap. Perempuannya juga. Iya. Besok pagi kita berangkat ke Bukit Lejar. Anu, Ya, Juragan. aku lihat di antara 10 orang pemuda ganteng itu, ada satu orang yang paling ganteng. Wajahnya sangat tampan. Yang dimaksud oleh Juragan, Sentika. Sentika. Pemuda yang paling ganteng itu namanya Sentika, yang memakai baju putih. Benar itu. Yang pakai baju putih, rambutnya pendek, dan membawa pisau diselipkan di pinggangnya. Iya, benar. Dia namanya Sentika. Orangnya agak pendiam, Juragan. Aku tugaskan dia untuk memikat Anjani. Anjani? Ya, yang lain boleh memilih sendiri pasangannya. Dengan bebas, tergantung seleranya masing-masing. Tapi khusus untuk Sentika, dia punya tugas tersendiri, yaitu hanya memikat Anjani, lain tidak. Baik, Juragan. Akan saya sampaikan pada Sentika. Yang lain harus diberitahu supaya nanti tidak terjadi bentrokan karena rebutan gadis. Karena Anjani yang paling cantik. Lantas semuanya ingin sama Anjani. Ini tidak boleh terjadi. Anjani hanya untuk Sentika. Baik, Juragan. Akan saya atur sebaik-baiknya. Alah, waktu kamu menangkap hewan berbisa itu tidak geling. Kenapa sekarang jadi geling? Waktu itu kan sedikit, Sul. Kalau sekarang banyak banget seperti itu. Genit kamu. Kalian tunggu di sini. Aku mau menemui Nenek Lejar di dalam pondokannya. Nek, bagaimana Anjani? Sudah, Nek. Selama 3 hari saya dan teman-teman menjelajahi Bukit Lejar, mencari segala jenis hewan berbisa. Dapat, Nek. Banyak sekali. Saya sampai ngeri melihatnya. Baik, aku lihat. Iya, Nek. Bawa ini. Daging? Ya, ini daging rusa. Nenek yang berburu? Ya, di kaki Bukit Lejar bagian barat. Banyak rusa. Lalu aku tangkap 1 ekor. Dagingnya kok dicincang, diiris-iris, jadi kecil-kecil begini nih? Sengaja aku buat seperti itu. Untuk makanan hewan berbisa. Oh ya?
Apakah Nenek akan memelihara kumpulan hewan berbisa? Jangan banyak tanya dulu. Iya, Nek. Hewan berbisa itu kau simpan di mana? Macam-macam, Nek. Karena terlalu banyak dan kami tidak punya tempat, jadi seadanya saja, Nek. Ada yang dimasukkan ke dalam bumbung bambu, ada yang diletakkan di dalam bakul atau keranjang, dan lain-lainnya, Nek. Aku sudah menyediakan tempatnya. Oh ya? Tempatnya seperti apa, Nek? Aku sudah membuat sebuah peti yang besar. Aku letakkan di belakang pondokan ini. Nah, kau ambil peti itu. Baik, Nek. Bawa ke tempat hewan berbisa itu dikumpulkan. Baik, Nek. Guru kita datang. Anjani memikul sebuah peti besar banget. Peti kayu yang besar itu untuk apa ya, Sul? Untuk kandang hewan barangkali? Bagaimana anak-anak? Beres, Nek. Tuh lihat, banyak banget kan? Ada ular belang, ular kobra, ular petal, belum lagi kalajengking, Nek, laba-laba tarantula, dan banyak lagi. Bagus. Kalian memang anak-anak yang patuh. Sekarang semua jenis hewan berbisa itu dimasukkan ke dalam peti. Baik. Sudah, Nek. Kumpulan hewan berbisa yang jumlahnya sangat banyak itu semuanya sudah dimasukkan ke dalam peti? Ya, sekarang daging rusa yang sudah dicincang dan diiris-iris itu semuanya dimasukkan ke dalam peti. Hewan berbisa itu makanannya daging rusa ya, Nek? Ya. Sudah, Nek. Daging rusa itu semuanya sudah ditumpahkan ke dalam peti yang berisi kumpulan hewan berbisa. Bagus. Loh, kok tidak dimakan? Hanya digigit-gigit saja, Nek. Iya, daging rusa itu tidak dimakan, Nek. Cuma digigit 1 kali atau 2 kali saja. Iya ya. Ular juga hanya mematuknya 1 kali. Tidak ditelan, Nek. Sudah. Maksud Nenek? Bisa dari hewan berbisa itu sudah berpindah kepada daging rusa. Berpindah? Ya, daging rusa itu digigit, dipatuk dan disengat oleh hewan berbisa. Maka secara langsung bisa dari hewan berbisa dipindahkan ke dalam daging rusa. Sehingga daging rusa itu sekarang sudah mengandung racun. Ya, sekarang dipisahkan. Dipisahkan bagaimana, nih? Daging-daging rusa itu diambil lagi. Ya, jangan takut. Meskipun kalian dipatuk ular atau disengat tawon atau digigit kelabang, tidak akan terjadi apa-apa. Sebab semua hewan berbisa itu sekarang tidak berbisa lagi. Bisanya sudah dipindah ke dalam daging rusa yang banyak itu. Oh, begitu. Ayo cepat. Ya, baik. Sudah, Nek. Semua potongan-potongan daging rusa itu semuanya sudah dimasukkan kembali ke dalam keranjang rotan, Nek. Iya. Di dalam peti tempat menyimpan berbagai jenis hewan berbisa itu sudah tidak ada lagi daging rusa, Nek. Sepotong pun tidak ada. Sejujur saja sudah bersih. Bagus. Sekarang lepaskan. Hah? Lepaskan? Lepaskan apanya, Nek? Semua binatang berbisa itu dilepaskan. Kenapa harus dilepaskan? Lalu mau kau apakan? Mau kau makan? Boleh saja kalau kau doyan daging binatang berbisa itu. Kenapa kau tertawa? Hah? Suruh si Suli menggoreng kalajengking, Nek. Semuanya digoreng sampai kering. Enak kok. Goreng kelabang, goreng tawon, goreng laba-laba. Baik, aku yang masak, tapi kau yang makan ya. Atau mau dipelihara? Buat apa memelihara hewan berbisa, Nek? Tidak ada manfaatnya. Makanya aku katakan, lebih baik dilepaskan saja. Lebih baik dibunuh saja, Nek. Ngawur, apa gunanya membunuh binatang berbisa seperti itu?
Lagi pula, semuanya sudah tidak berdaya lagi. Bisanya sudah dikuras. Kasihan. Iyalah. Ayo, kita buang. Dibuang kemana? Bukannya dibuang, dilepaskan. Kita lepaskan kembali ke alam yang bebas. Biar mereka hidup terus di alam yang bebas seperti semula. Di Bukit Lejar. Perguruan anggrek hitam itu adanya di sebelah mana ya? Di lereng bukit sebelah barat. Ayo, kita terus naik mengambil jalan memutar menuju ke lereng sebelah barat, mendekati padepokan anggrek hitam. Ayo. Nanti kalau kalian sudah berkenalan dengan gadis-gadis perguruan anggrek hitam, jangan rebutan. Ya? Karena semuanya sama, rata-rata manis dan menarik. Jadi dapat yang mana saja, tidak akan rugi. Apalagi Badannya sama tidak? kok menanyakan bentuk badan? Soalnya menyangkut selera. Ada yang senang pada gadis yang montok, ada juga yang senang pada yang kurus, atau yang gemuk, yang langsing dan sebagainya. Ada. Lantas ada di antara kita, misalnya 2 orang yang punya selera yang sama, yaitu sama-sama suka pada gadis yang gemuk. Nah, kebetulan yang gemuk hanya ada 1 orang. Nah, jadi bagaimana itu? Nah, sebab mau tidak mau bisa terjadi persaingan atau bahkan rebutan. Pokoknya harus ada yang mengalah. Kalau tidak ada yang mengalah, aku akan laporkan kepada Juragan Simpai agar ditindak. Wah, baik kau jangan begitu. Kan kemana? Ke hutan. Bagus. Kalian memang anak-anak yang patuh. Sekarang potongan-potongan daging rusa itu direndam. Ya, direndam di dalam air sampai busuk. Air biasa atau air ramuan? Aku sudah membuat ramuannya. Kalian hanya tinggal menyediakan airnya. Airnya ditaruh di tempat yang bagaimana, Nek? Aku lihat kalian punya kuali yang besar. Punya, Nek. Kualinya gede banget. Cukup untuk merebus uli. Jangan bergurau. Dengarkan yang baik. Memang. Si Danti nggak pernah bersungguh-sungguh. Bercanda dulu. Maaf deh. Maaf. Maaf. Bagaimana, Nek? Kuali itu untuk apa? Untuk menggodok ramuan. Iya. Sekarang nyalakan api. Taruh kuali yang besar itu di atas api. Baik, Nek. Ayo teman-teman, bekerja. Ayo. Teman-teman, berhenti. Kita berkemah di sini. Iya, tempat ini bagus sekali. Agak datar dan terbuka. Tidak rapat dan gelap seperti hutan-hutan di sekitar sini. Iya. Memang terang gitu. Tapi apakah tempat ini dekat ke padepokan perguruan anggrek hitam? Dekat. Naik ke atas sedikit, dari sana sudah kelihatan. Bagus. Ayo, turunkan barang-barang bawaan. Sebagian mendirikan kemah, sebagian lagi mendirikan pondokan darurat. Ayo. Cukup. Belum penuh, Nek. Kalau terlalu penuh, nanti tumpah. Iya. Sekarang aku akan memasukkan ramuan ke dalam air di kuali ini. Ya, cukup. Tepung? Itu bukan tepung, serbuk. Serbuk ramuan, Danti. Banyak sekali, sampai 1 kantung penuh. Sudah. Biarkan air dalam kuali ini sampai mendidih, supaya serbuk ramuan menjadi larut seluruhnya. Setelah itu didinginkan.
Setelah dingin, kalian masukkan potongan-potongan daging rusa yang mengandung bisa itu. Lalu didiamkan sampai busuk. Sampai busuk, Nek? Iya, iya. Teman-teman, membuat rumah pondokan itu jangan terlalu bagus. Dan bentuknya jangan berbentuk pondokan biasa, ya. Tapi harus sama dengan gubuk-gubuk yang biasa dibuat oleh orang-orang yang pekerjaannya mencari kayu di hutan. Sadana, kau ikut aku. Kemana? Mengintai Mengintai? Apa yang mau diintai? perguruan anggrek hitam. Ayo. Aku juga ingin sekali melihat mereka. Iya. Mulai hari ini, kita harus rajin memata-matai mereka. Air di dalam kuali itu warnanya jadi hitam ya? Iya, itu tandanya serbuk ramuan dan bisa sudah larut dengan air. Kelihatannya seperti racun, Anjani. Aku rasa begitu. Potongan-potongan daging rusa yang mengandung bisa bercampur dengan serbuk ramuan menjadi racun, larut di dalam air. Sehingga air di dalam kuali itu sekarang sudah jadi air yang mengandung racun. Nanti air itu mau diapakan ya? Diminum. Kau yang minum duluan biar mampus. Kita sudah dekat. Oh, Iya, pelan-pelan. Jangan main terobos. Mereka gadis-gadis yang pintar silat. Ilmunya banyak. Bisa mendengar suara dari jauh. masa? Iya. Ayo, terus bergerak ke sana. Kemana? Ke rimbunan semak belukar yang ada di sana itu. Oh, iya. Jangan berdiri, merunduk dan mengendap-endap. Iya. Nah, kau lihat. Lihat di sana itu. Wah, sebuah padepokan yang berada di tengah-tengah alam yang permai. Wah, indah sekali padepokan itu. Itulah padepokan perguruan anggrek hitam. Bukan main. Sebuah rumah panggung yang panjang dan besar. Iya. Bentuknya sangat bagus, rapi dan bersih. Lalu ada lagi 3 buah rumah panggung yang ukurannya lebih kecil, tapi bentuknya sama bagusnya. Mengelilingi sebuah lapangan rumput yang hijau. Semuanya serba teratur. Wah, rapi sekali. Padepokan perguruan anggrek hitam itu, anggotanya semua perempuan. Jadi segala-galanya rapi, bersih, dan teratur. Iya. Suasana padepokan itu sunyi sekali. Tidak terlihat seorang pun ada di sana. Pada kemana mereka? Mungkin sedang beristirahat di dalam rumah pondokan itu. Iya, ini tengah hari. Mungkin tadi pagi mereka berlatih. Sekarang capek dan beristirahat. Iya. Di tengah-tengah lapangan itu ada sebuah kuali. Besar sekali. Terletak di atas tungku. Tapi apinya sudah mati. Api di dalam tungku itu sudah padam. Mungkin mereka sedang masak. Masak daging binatang buruan yang besar. Sehingga dimasak mempergunakan kuali yang besar. Pintu pondokan itu terbuka. Iya. Pintunya dibuka dari dalam. Nah, itu dia. Mereka keluar. Wah. Beberapa orang gadis keluar dari dalam rumah pondokan itu. Iya. Turun ke halaman. Dan berjalan menuju ke tengah lapangan. Mereka semuanya cantik-cantik. Itulah murid-murid perguruan anggrek hitam. Mau kemana mereka? Berjalan beriring-iring menuju ke tengah lapangan.
Mereka berjalan beriring-iring dengan santai menuju ke tengah lapangan. Mungkin mereka mau berlatih ilmu silat atau memeriksa masakan yang berada di sebuah kuali yang besar itu. Tidak ada yang jelek. Semuanya manis-manis dan menarik. Badannya juga bagus-bagus. Bahenol. Kamu jangan tertawa keras-keras. Nanti mereka dengar. Yang berjalan paling depan itu Anjani. Itu yang namanya Anjani? Iya, dia pemimpinnya, ketua perguruan anggrek hitam. Cocok. Paling cantik dan paling gagah, serta berwibawa. Nah, yang berjalan dekat Anjani itu namanya Gandari. Oh. Dan yang satu itu Danti. Iya. Kemudian di sebelahnya Suli, lalu Nalis, Rumi, Jilah, Rasti, dan sisanya aku belum tahu namanya. Namanya bagus-bagus ya? Orangnya juga bagus-bagus. Iya. Benar dugaanku. Mereka akan memeriksa masakan. Iya. Semuanya berdiri mengelilingi kuali. Hei, dari dalam rumah pondokan yang berada di seberang lapangan itu keluar seorang perempuan yang sudah tua sekali. Nenek-nenek. Ya, itulah Nenek Lejar. Nenek Lejar? Iya, guru besar perguruan anggrek hitam. Kalau begitu, perempuan tua itu orang yang sakti. Iya, dia sangat dijaya. Jangan main-main sama dia. Meskipun sudah peot dan kurus kering, juga jalannya sudah terbungkuk-bungkuk, tapi sekali menggerakkan tangan, kau bisa mampus, dadamu bisa abrol. Benarkah? Iya. Pokoknya jangan cari gara-gara dengan Nenek Lejar itu, kalau tidak ingin mati. Nenek Lejar itu berjalan perlahan-lahan, terbungkuk-bungkuk, menghampiri murid-muridnya. Potongan-potongan daging itu sudah tidak ada ya? Iya, sudah hancur sama sekali, larut dalam air. Ya, setelah 3 hari direndam di dalam air serbuk ramuan, potongan-potongan daging yang mengandung bisa itu membusuk, kemudian hancur. Selanjutnya larut dan menyatu menjadi air yang hitam dan kental. Begitu ya, Bagaimana anak-anak? Bagus, bagus. Nah, air di dalam kuali ini sudah jadi racun. Racun. Jangan diminum, bahaya. Kalian bisa mati. Danti, kalau kau patah hati, minum saja racun itu supaya tidak patah hati lagi. Sialan. Nah, sekarang apa yang harus kami lakukan nih? Merendam tangan. Merendam tangan? Pada tahap pertama, kalian semuanya sudah berhasil dengan baik, yaitu sanggup merendam tangan di dalam pasir yang sangat panas. Sekarang pada tahap kedua, kalian harus melakukan hal yang sama, tapi bukan pada pasir panas, melainkan pada air yang mengandung racun. Masukkan tangan kalian ke dalam air itu. Cepat! Ayo, kamu. Apa yang akan mereka lakukan ya? Semuanya memasukkan tangan ke dalam kuali. Iya. Mau apa mereka? Habis, kita tidak bisa mendengar apa yang mereka perbincangkan. Terlalu jauh. Sebaiknya kita mendekat. Bergerak lebih dekat pada mereka. Jangan, bahaya. Lebih baik kita kembali ke sarang, menemui teman-teman kita. Besok atau lusa, masih banyak waktu untuk memata-matai mereka lagi. Iya. Ayo pulang. Aduh, tanganku
kesemutan. Aku juga. Anjani, kau bagaimana? Kau diam saja. Tidakkah merasakan sesuatu pada kedua tanganmu yang kau rendam di dalam air racun ini? Aku juga sama dengan teman-teman yang lain. Tanganku kesemutan. Iya. Kau sendiri bagaimana, Gandari? Aku juga mengalami hal yang sama dengan kamu. Iya, kita semua mengalami hal yang sama. Tangan kita kesemutan. Aku pikir mungkin itu sebagai suatu pembentukan. Pembentukan? Iya. Racun itu perlahan-lahan, sedikit demi sedikit memasuki tangan kita. Iya, aku rasa begitu. Cukup. Angkat tangan kalian. Keluarkan dari dalam air racun itu. Ayo. Selama 1 bulan, kalian harus melakukannya setiap hari. Lamanya seperti tadi, Nek? Iya. Kalau tiap hari harus merendam tangan di dalam racun, bisa-bisa kita tidak akan bisa makan. Kok hubungannya dengan makan? Iya, sebab tangan kita kan mengandung racun. Kalau memegang makanan bisa bahaya, Gandari. Pakai sendok kan beres. Kan tidak semua makanan bisa dimakan pakai sendok. Ya, jangan makan makanan yang tidak bisa disendok. Kalau lupa bagaimana? Lupa. Iya, misalnya kita baru pulang, entah dari mana, masuk dalam rumah, tiba-tiba di atas meja ada makanan. Karena lupa, langsung saja disamber. Dipegang pakai tangan lalu dimakan. Nah, bagaimana itu? Bisa-bisa kita mati sendiri. Senjata makan tuan. Sule, semuanya sudah diatur? Diatur. Nenek Lejar guru kita bukan orang yang sembarangan, yang tidak memikirkan keselamatan kita. Beliau tentu sudah memperhitungkan segala kemungkinan kita. Jadi tidak akan berbahaya bagi kita sendiri, begitu? Ya, artinya tangan kita memang mengandung racun, tapi hanya akan berdaya guna sewaktu-waktu saja, bila akan dipergunakan. Kalau tidak, maksudku, kalau dalam keadaan biasa, ya tidak ada apa-apanya. Tidak ubahnya sebagai tangan yang biasa, yang tidak mengandung racun. Oh, begitu, Anjani? Iya. Misalnya, kalau kita bertarung dengan musuh, secara langsung tangan kita mengandung racun. Tapi kalau hanya bergurau dengan teman, kena pukul tidak akan terjadi apa-apa. Begitu pula kalau sedang makan, pakai tangan, kita tidak akan keracunan. Iya. Atau mungkin menurut perkiraanku, setelah kita dapat menyelesaikan pelajaran ini, sudah dapat menguasai ilmu pukulan tangan beracun. Mungkin kita secara langsung sudah pula bisa mengendalikannya. Kapan akan mengeluarkan pukulan yang mengandung racun dan kapan tidak mengandung racun. Iya, aku rasa pasti akan seperti itu. Hei! Nah, itu si Danti datang. Ada apa dengan dia? Ada apa, Danti? Tertawa-tertawa sendiri. Ada hiburan. Hah? Hiburan? Laki-laki? Dasar sinting. Laki-laki dikatakan hiburan. Tiap hari latihan terus. Latihan silat, latihan ilmu kadikjayaan, belajar ilmu ini, ilmu itu. Begitu terus. Kan bosan. Nah, sekali-kali harus ada selingan, pacaran. Ia bilang dari tadi selingan bukan hiburan. Iya, begitulah. Di Bukit Lejar ini tidak ada desa atau kampung, dusun kecil sekalipun tidak ada. Lalu kau bertemu dengan laki-laki di mana? Waktu aku mau ke telaga, mau mandi, dari atas tebing aku lihat ada beberapa buah gubuk. Aku heran, sebab katanya di Bukit Lejar ini tidak ada kampung. Tapi kok ada gubuk dan ada asap? Berarti mereka sedang masak. Danti, mungkin sarang gerombolan perampok. Tidak mungkin. Sebab kita sudah menjelajahi seluruh wilayah Bukit Lejar ini. Dan tidak ada sarang perampok. Ya mungkin saja masih baru datang. Aku pikir juga begitu. Lalu aku dekati, aku intai. Ternyata mereka orang-orang yang pekerjaannya mencari kayu di hutan. Oh, tukang kayu. Tukang kayu yang ganteng, Sul. Alah, dasar kamu petualang cinta. Laki-laki jelek kelihatannya ganteng saja. Kalau tidak percaya, lihat sendiri. Para pencari kayu itu masih muda atau... buat apa kalau sudah tua aku ribut? Oh, masih muda ya? Iya, dan ganteng. Tidak seperti pekerja kasar. Jangan menghina, Danti. Sekarang banyak kuli kasar yang ganteng loh. Iya ya. Sudah, kalau kau senang sama pemuda itu, ya terserah kamu. Kamu sudah besar kan, sudah bisa membatasi diri. Asal jangan lupa waktu, melupakan pelajaran utama, ya, yaitu berlatih. Iya.
Aku berhasil. Belum. Kok belum? Kau tadi lihat sendiri bukan? Salah seorang murid perguruan anggrek hitam, namanya Ridanti, berhasil aku gaet. Baru berkenalan 1 kali, sudah bilang berhasil digaet. Biarpun baru berkenalan, tapi sudah kelihatan dia senang banget sama aku. Selanjutnya kan beres. Bolehlah. Besok dia mau datang ke sini. Tapi kau memang boleh. Pintar main sandiwara. Pura-pura jadi tukang kayu bakar yang polos dan lugu, sehingga Ridanti percaya. Aku berhasil memancing dia untuk datang menghampiri aku. Aku menebang sebuah pohon yang besar, aku robohkan sekaligus, sehingga menimbulkan suara yang ribut. Sehingga menarik perhatiannya. Dan benar, dia datang. Selanjutnya kami berkenalan. Mudah-mudahan besok dia datang ke sini membawa teman-temannya ya, sehingga rencana kita akan lebih cepat berhasil. Iya, mudah-mudahan saja. Hai, kau sedang apa? Sedang bengong. Bengong. Selesai berlatih mau apa lagi? Makan sudah, membersihkan pondokan sudah. Ya begini nih, bengong. Ayo, ikut aku yuk. Kemana? Ke Sadana. Sadana? Tukang pencari kayu bakar yang aku ceritakan kemarin. Kamu mau pacaran sama dia ya? Iya. Mau pacaran kok ngajak-ngajak orang lain? Malas ah. Paling-paling di sana nanti aku cuma jadi penonton. Jangan takut. Banyak. Banyak? Banyak apaan? Tukang pencari kayu bakar itu tidak cuma 1 orang, tapi banyak. Oh iya? Kira-kira ada 10 orang. Hah? 10 orang? Iya. Paling juga yang lainnya jelek-jelek. Kok tertawa kamu? Pokoknya kamu akan kaget setengah mati. Memangnya kenapa? Mereka semuanya ganteng. Kok jangan membual, Danti? Aku tidak membual. Aku berkata sesungguhnya. Para pencari kayu bakar itu tidak ada yang jelek. Semuanya ganteng. Masa sih? Aku sendiri heran. Wah, aku jadi penasaran. Nah, makanya sekarang kau ikut dengan aku ke tempat mereka. Jauh tidak? Dekat, di sebelah utara telaga. Baiklah, aku ikut ya. Mana Sadana? Pacarmu kok tidak datang? Sabar, belum tengah hari. Percaya sama aku. Sebentar lagi dia akan muncul. Ya. Kalau dia membawa teman-temannya, asik juga ya. Teman-teman kita yang lain bisa dapat pasangan. Yang aku agak riskan, kalau Danti datang hanya membawa temannya 1 orang. Dan orang itu Anjani. Nah, mau apa kita? Gampang, si Sentika disuruh maju, sebab Anjani bagian dia. Iya. Nah, itu dia. Mana? Itu Ridanti sedang berjalan menuruni lereng bukit. Iya, benar, Ridanti. Makanya kau harus percaya sama aku. Dia pasti akan datang. Sebab gadis mana saja sekali berkenalan sama aku pasti mabuk kepayang. Ingat terus sama aku. Ya, bolehlah. Dia hanya membawa temannya 1 orang saja. Tidak apa. Yang penting dia berhasil mengajak temannya. Lama-lama akan mengajak lagi yang lainnya. Iya. Sehingga akhirnya semuanya diajak ke sini. Iya. Hai. Kau tidak pergi mencari kayu? Hari ini tidak. Sebab khusus menunggu kamu. Oh ya? Iya. Oh iya, kenalkan, ini temanku, Suli. Sadana. Sabanu. Teman-teman kamu yang lainnya juga tidak pergi? Pada berkumpul di sana di depan pondokan? Kemarin kami berhasil mendapatkan kayu yang banyak, sehingga hari ini istirahat dulu. Iya. Begitu. Mari aku kenalkan kalian dengan teman-temanku.
Kenalkan, ini Ridanti. Dan yang ini Dewi Suli. Tidak pantas. Tidak pantas. Tidak pantas. Kalian tidak pantas jadi orang hutan. Suli, orang hutan. Iya, orang pekerjaannya mencari kayu bakar atau mencari rotan di dalam hutan, namanya kan orang hutan. Iya. Nah, kalian semua tidak pantas alias tidak cocok jadi orang hutan. Kenapa tidak cocok? Habis, tampang kalian tidak pantas menjadi pekerja di dalam hutan. Tampang kalian ganteng-ganteng. Keadaan kalian bersih. Tangan kalian halus. Berarti kalian bukan pekerja kasar. Nona Suli, dugaan Nona benar. Kami memang bukan pekerja kasar. Jadi, Kami adalah sastrawan. sastrawan. Iya, kami ini murid-murid dari sebuah perguruan ilmu sastra di Kadipaten Panukisan. Kalian semua ini calon sastrawan. Benar. Lalu, kenapa berada di dalam hutan? Ini termasuk salah satu mata pelajaran yang harus kami laksanakan, Nona. Yaitu sebagai bekal bagi kami di masa depan. Bahwa kami bukan hanya pandai duduk di belakang meja, akan tetapi juga pandai terjun langsung bekerja di lapangan. Oh, begitu. Iya, sekaligus sebagai pelajaran di mana kami dapat menghayati keadaan alam secara langsung, bukan hanya dari buku. Iya. Lalu, sampai kapan kalian berada di sini? 1 bulan. Wah, cukup lama juga ya. Tapi kami senang kok. Setelah ini kami mengenal keadaan alam hanya melalui buku, membaca pelbagai jenis alam. Tapi sekarang kami bisa menyaksikannya secara langsung. Asal jangan keterusan saja. Maksudmu? Iya, terlalu senang berada dalam hutan, jadi tidak mau kembali ke kota. Akhirnya jadi orang hutan beneran. Sekarang tanganku tidak kesemutan lagi. Aku juga sama sekali tidak terasa apa-apa. Iya, hilang rasa kesemutan. Yang terasa sebuah rasa yang enak. Sejuk sekali kedua tanganku yang aku rendam di dalam air racun ini. Aku juga tidak kesemutan lagi. Aku juga, tanganku enak sekali, dingin rasanya. Cukup. Bagaimana nih? Angkat tangan kalian semuanya dari dalam air racun. Kalian memang anak-anak yang baik. Kalian sudah berhasil melewati tahap kedua, yaitu menyerap racun ke dalam tangan. Menyerap racun? Berarti tangan kami sekarang ini sudah mengandung racun? Iya, benar. Wah, hebat sekali. Kelihatannya biasa saja. Tidak nampak sesuatu yang istimewa pada kedua tangan kita. Iya, benar, Gandari. Tidak berubah jadi hitam atau biru atau merah. Tapi tetap seperti semula ya. Iya. Itu adalah khasiat dari serbuk racun yang aku masukkan ke dalam air beracun. Oh, begitu, Nek. Kalau air yang mengandung racun yang berada di dalam kuali besar itu tidak aku campur dengan serbuk ramuan, tangan kalian akan berubah jadi hitam. Wah, serem banget, Nek. Sekarang air beracun dalam kuali itu dibuang. Dibuang? Kalian sudah menyelesaikan pelajaran tahap kedua. Jadi air beracun itu sudah tidak berguna lagi. Baik, Nek. Akan kami buang. Jangan dibuang ke telaga. Bahaya. Nanti ikan-ikan di telaga itu semuanya mati. Keracunan. Tidak apa-apa. Tidak. Air dalam kuali itu sudah tidak mengandung racun. Benarkah? Ya, sebab racun yang berada di dalam air itu seluruhnya sudah kalian serap. Artinya berpindah ke dalam tangan kalian. Jadi air itu sekarang sudah jadi air yang biasa, yang tidak mengandung apa-apa. Tidak akan berbahaya bagi kita dan juga bagi makhluk lainnya. Ayo, buang air itu.
Kita sudah menyelesaikan tahap kedua. Dan sekarang tangan kita sudah mengandung racun. Lalu seperti apa ya pelajaran tahap ketiganya? Memukul gajah. Kamu kalau diajak ngomong tidak pernah benar, selalu bercanda. Benar kan? Benar apanya? Gajah kok dipukul? Kan semuanya harus dicoba. Maksudku, tangan kita yang sudah mengandung racun ini harus dicoba. Bagaimana akibatnya kalau dipukulkan kepada apa saja. Nah, untuk tahap pertama pada binatang, berikutnya pada orang. Iya, tapi di Bukit Lejar ini kan tidak ada gajah. Ya, kalau tidak ada gajah, pada apa saja kan bisa. Kalau perlu, latihan memukul semut. Dasar, semut sih tidak usah dipukul, dicolek sedikit saja mampus. Sudah siang begini, Nenek Lejar belum keluar dari pondokannya. Mungkin hari ini tidak ada latihan. Iya, barangkali Nenek Lejar capek atau barangkali sedang bersemedi. Ngomong-ngomong, kalian berdua, Danti dan Suli, kemarin pergi ke tempat pemukiman tukang pencari kayu bakar ya? Iya. Lalu? Tadinya aku tidak percaya pada omongan si Danti. Tapi setelah aku buktikan, memang para pemuda pencari kayu dan rotan itu ganteng-ganteng kan, Dari? Wah, keadaan dirinya bersih. Berbeda sekali dengan keadaan para pekerja kasar. Mungkin mereka bukan pekerja kasar ya, tapi murid-murid dari sebuah perguruan silat yang sedang mencari pengalaman, berlatih, ya langsung di dalam hutan. Dugaanmu tepat, Gandari. Tapi bukan dari perguruan silat, melainkan dari perguruan ilmu sastra. Perguruan ilmu sastra? Iya, mereka calon sastrawan. Pantas. Semuanya ada 10 orang, Gandari. Tinggal di dalam pondokan kecil-kecil sebanyak 5 buah. Bersih dan mungil, bentuknya bagus sekali. Oh iya. Suatu saat aku akan undang mereka ke sini, semuanya. Untuk apa diundang ke sini? Untuk persahabatan. Sebab mereka itu baik-baik, sopan-sopan, dan tidak kurang ajar. Calon sastrawan memang rata-rata orangnya baik, tidak kasar. Daripada kita yang ke sana, kan kurang baik. Perempuan sering berkunjung ke tempat laki-laki. Jadi, ya lebih baik mereka yang ke sini. Iya, boleh lah. Ya, boleh. Ayo siap. Siap latihan. Ayo latihan semuanya. Siap. Anak-anak, sekarang sampailah pada tahap yang ketiga dan terakhir. Kalian sudah mahir di dalam caranya mengerahkan tenaga dalam. Sehingga kalian dapat melakukan pukulan yang dilandasi tenaga dalam. Di sekitar padepokan kita ini banyak pohon. Kalian memilih pohon. 1 orang 1 pohon. Pohon apa saja, bebas. Ayo lakukan. Pohon di sini jumlahnya banyak banget, ribuan. Kita hanya 10 orang. Jadi kenapa harus rebutan? Anak-anak, sudah. Pohon yang ada di depan kalian masing-masing dipukul. Ingat, jangan dipukul pakai tinju, tapi pukul dengan telapak tangan. Sekali lagi ingat, pakai telapak tangan. Paham? Paham. Kerahkan tenaga dalam. Pusatkan ke telapak tangan. Lakukan.
pohon yang kita pukul tidak apa-apa. Telapak tangan yang kita pakai memukul batang pohon tidak terasa sakit ya. Tapi pohonnya juga tidak apa-apa. Cuil sedikit pun juga tidak, tetap utuh. Untuk pertama kali mempergunakan telapak tangan beracun, tentu saja tidak bisa langsung jadi. Untuk itu kalian harus melakukannya berulang-ulang, berlatih terus-menerus. Iya, Nek. Sudah, segini juga sudah cukup. Kayu bakar ini ditumpuk di sini saja ya. Tidak merusak pemandangan. Alah, biar saja. Kita di sini kan hanya untuk sementara saja, tidak untuk selama-lamanya. Tapi meskipun begitu kan kita harus memelihara kebersihan supaya gadis-gadis murid perguruan anggrek hitam itu semakin percaya pada kita bahwa kita adalah murid-murid perguruan ilmu sastra. Oh iya, boleh lah. Oi! Nah, itu Sadana. Sadana baru saja. Oi! Kabar gembira. Kabar gembira. Kabar gembira mengenai apa? Kita diundang. Diundang oleh murid-murid perguruan anggrek hitam. Yang benar. Iya. Nanti sore kita diundang untuk mengunjungi padepokan anggrek hitam. Asik! Tenang. Sadana, yang mengundang kita itu siapa? Anjani sendiri atau Danti dan Suli? Anjani tidak keberatan dan dia mengizinkan Danti dan Suli mengundang kita. Yang diundang kalian berdua saja, Sabanu dan Sabana, atau kita semua? Kita semuanya. Nah, teman-teman, ini suatu kesempatan yang paling bagus. Harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Tapi kita tidak boleh sembrono, bukan? Betul. Kita tidak boleh kasar, hantam kromo, main tubruk, main seruduk. Mentang-mentang garis-garis perguruan anggrek hitam itu lincah-lincah dan genit. Tapi kalian jangan memperlihatkan sikap yang merendahkan mereka. Ya, jangan ada kesan bahwa kita menganggap mereka gadis-gadis murahan yang gampangan. Ya. Nanti mereka tersinggung, lalu jadi benci pada kita. Maka habislah kita dan gagallah rencana kita yang sudah kita susun dengan matang. Pokoknya kita harus sopan. Harus menunjukkan bahwa kita benar-benar murid perguruan ilmu sastra yang arif. Iya, betul. Supaya rapi. Iya, betul. Gandari, rajin benar. Kau berlatih tanpa henti. Aku jadi penasaran. Ilmu pukulan telapak beracun yang sedang kita pelajari belum menampakkan hasilnya. Tapi aku lihat kayu-kayu yang kau pukul jadi rusak. Hanya rusak sedikit, belum berarti apa-apa. Oh, masih lumayan. Sebab kalau aku sama sekali belum memperlihatkan tanda-tanda keampuhannya. Iya. Aku dengar Danti dan Suli mengundang sekelompok pemuda sastrawan. Benar. Nanti sore mereka akan datang ke sini. Kau tidak keberatan, bukan? Kau sendiri? Aku akan melihat suasananya dulu. Kalau kehadiran para pemuda sastrawan itu tidak menguntungkan, ya artinya hanya akan menambah kericuhan saja. Lebih baik hanya satu kali ini saja. Untuk selanjutnya tidak akan diperkenankan berkunjung ke sini. Apakah kau selama ini belum pernah melihat mereka? Belum. Sebab aku kadang-kadang kurang percaya pada cerita Danti dan Suli. Mereka selalu melebih-lebihkan yang nampaknya biasa saja. Iya, benar. Tapi ada baiknya kita tunggu. Sebab aku rasa bergaul dengan kaum sastrawan cukup menyenangkan. Ya. Karena mereka menyukai keindahan. Juga ada baiknya bagi kita sebagai selingan. Belajar ilmu sastra di tengah-tengah kesibukan mempelajari ilmu kadikjayaan. Iya. Oi, mereka datang. Datang loh. Nah, teman-teman, kita ramai. Rupanya kelompok pemuda sastrawan itu datang.
datang di padepokan kami, perguruan anggrek hitam. Terima kasih. Inilah teman-teman kami. Ayo, perkenalkan. Sendika. Ayo, Gandari. Nah, ini Nalis, ini Ranti, Jilah, dan ini yang manis Miwah. Ini Sabanu, yang itu Sadana, kalau saya sendiri Sentika. Oh, iya. Yang itu Anjani, dan yang itu sebelahnya Gandari. Anjani, Gandari, kesini. Iya. Pendapatmu, Gandari, mengenai para pemuda sastrawan itu? Iya. Kali ini Danti dan Suli tidak mengada-ada, karena memang benar kelompok sastrawan itu ganteng-ganteng. Pakaian mereka bersih dan rapi, juga sikapnya sopan dan ramah tamah, bergaul dengan wajar, tidak berlebih-lebihan. Iya, mereka murid-murid sastra yang baik. Ada apa kamu tertawa, Danti? Cepet banget. Cepat banget apanya? Masing-masing dengan cepat dapat pasangan. Iya, seperti diatur ya. Satu orang dapat satu orang, langsung lengket. Tapi masih ada yang belum. Siapa? Anjani dan Gandari. Oh iya, Gandari dan Anjani masih malu-malu. Bukan malu-malu, tapi tahan harga. Alah, lama-lama juga mereka mau. Iya, pura-pura tahan harga, padahal kepingin. Biasa, pertama malu-malu kucing, lama-lama main tubruk. Sentika, Bayu, kesini. Ya. Ada apa, Saban? Ada apa? Kalian lihat semua teman-teman kita sudah dapat pasangan? Ya, memang benar apa katamu. Gadis-gadis perguruan anggrek hitam itu mudah kecantol, sehingga teman-teman kita dengan mudah menggait mereka. Tapi belum semuanya kan? Yang mana? Ada 2 orang lagi dari mereka yang belum mendapat pasangan. Yang duduk di depan rumah pondokan sebelah kiri itu? Iya, betul. Bukankah itu Anjani? Benar. Lalu yang duduk di sebelahnya siapa? Gandari. Oh, itu yang namanya Gandari. Seperti agak pendiam dan cukup berwibawa. Dia adalah sahabat dekat Anjani. Iya. Nah, sekarang tugasmu, Sentika, untuk mendekati Anjani. Nanti sajalah. Kok nanti saja? Aduh, aku agak ngeri. Ngeri? Iya, kelihatannya dia sangat berwibawa, tenang dan anggun. Dia bukan gadis sembarangan yang gampang digoda. Alah, kau ini Sentika. Kau paling ganteng di antara kami. Juga dalam hal menggait perempuan, kau paling jago. Perempuan model apa saja bisa kau taklukkan. Lalu kenapa sekarang jadi ciut? Pelan-pelan, Sabanu, jangan terburu-buru. Baiklah, kalau begitu harus ada yang memisahkan Anjani dan Gandari, supaya kau lebih mudah mendekati Anjani kalau dia sedang sendirian. Ya. Aku yang bertugas mendekati Gandari. Iya, kau Bayu. Kau harus mendekati Gandari. Terserah kamu caranya bagaimana. Yang penting, Gandari bisa kau gait. Selamat sore. Selamat sore. Saya membawa minuman yang istimewa. Namanya Duri. Duri? Nona pasti terkejut, karena duri adalah benda yang tajam. Kalau kena tertusuk duri, ya bisa sakit. Tapi duri yang ini lain. Duri yang ini adalah minuman, yaitu madu dicampur seri. Madu dicampur seri? Buah seri diperas, diambil airnya, lalu dicampur dengan madu, kemudian disimpan atau dipendam di dalam tanah selama 10 hari. Setelah itu baru diminum. Rasanya nikmat. Tidak percaya? Boleh dicoba? Silakan. Enak ya? Iya, enak. Bagaimana? Enak? Enak, manis. Pokoknya sekali coba pasti ketagihan. Di mana-mana tidak ada, hanya ada pada saya. Kenapa hanya kami berdua yang diberi minuman duri itu?
Yang lain kenapa tidak? Sudah saya bagi-bagikan. Saya membawa 10 kendi khusus untuk nona-nona sekalian yang cantik dan manis. Persembahan dari kami untuk persahabatan kita. Dan dalam sekejap sudah habis. Kemudian saya sisakan 2 kendi khusus untuk Anda berdua, Nona Gandari dan Nona Anjani. Terima kasih. Nama kamu siapa? Tadi kan sudah waktu berkenalan. Wah, tadi ramai banyak orang, sehingga tidak jelas. Oh, baiklah. Namaku Bayu. Pasti kau lahir ketika terjadi angin ribut ya, sehingga kau dinamakan angin. Bayu artinya memang angin. Ya. Tapi kata bapakku, aku lahir ketika terjadi angin sepoi-poi basah, seger. Ayo, tambah lagi minumnya. Iya. Rajin sekali. Maaf, saya mengganggu. Tidak. Ini nama saya Sentika. Iya. Nona Anjani. Iya. Nona Anjani. Iya. Rupanya Nona gemar sekali terhadap tanaman-tanaman begitu. Tanaman hiasnya banyak dan bagus-bagus. Iya. Iya, asik ya? Berkesan. Acara kunjungan kita ke Padepokan Anggrek Hitam untuk yang pertama kali sangat berkesan. Iya. Kalian semua memainkan peranan sebagai sastrawan sangat baik, sopan dan ramah tamah, sehingga mereka menaruh rasa suka kepada kalian. Nah, yang paling asik seperti diatur. Setelah masing-masing mendapat pasangan, langsung menyebar berdua-duaan. Asik. Kok bisa saja? Nah, sekarang pintu sudah terbuka lebar-lebar. Tidak usah resmi-resmian lagi. Kapan saja kalian secara perseorangan dapat berkunjung ke Padepokan Anggrek Hitam setiap saat. Kapan kalian mau? Iya. Kedatangan kita pasti akan disambut dengan hangat. Dan aku yakin mereka juga akan sering berkunjung ke sini. Ya, jadi selanjutnya saling kunjung mengunjungi. Lebih sering itu lebih baik. Iya, biar cepat lengket. Tapi kenapa kau murung, Sentika? Iya, kenapa kau berburam durja? Hah? Bukankah kau juga berhasil mendekati Anjani? Iya. Aku putus asa. Loh, kok putus asa? Iya, kehabisan akal. Maksudmu? Anjani tidak bisa diajak bicara. Tidak bisa diajak bicara. Iya, yang benar saja, Sentika. Anjani kan tidak bisu. Maksud gini, diajak bicara jawabannya cuma ya, iya sambil menunduk terus menerus. Paling begitu. Itu bukannya tidak mau menjawab, tapi malu. Iya, benar, itu malu. Mungkin dia masih merasa malu. Maklum, baru kenal. Aku tidak mengira sama sekali kalau Anjani seorang gadis yang pemalu. Aku rasa bukannya pemalu, tapi pendiam. Atau mungkin juga dia belum pernah pacaran. Mungkin juga belum pernah pacaran, belum ketemu laki-laki. Katanya dulu dia pernah menjalin cinta dengan Raden Bentar dari Madangkara. Aku cuma mendengar dari orang, tidak menyaksikannya sendiri. Kalau memang itu benar, berarti dia pernah mengenal laki-laki. Jadi dia bukan gadis pemalu, tapi sifatnya yang memang pendiam. Yang aku takutkan, dia tidak suka sama aku. Alah, itu perkara nanti, Sentika. Iya, meskipun dia gadis yang pendiam atau katakanlah pemalu, tapi kan manusia biasa, sama saja dengan teman-temannya yang lain. Kesepian. Iya, seorang gadis yang sedang mekar, tinggal di sebuah padepokan yang sunyi dan terpencil, pasti akan kesepian. Nah, keadaan yang seperti itu yang harus kau manfaatkan. Benar. Paling tidak, dia merasa senang karena ada teman bergaul agar tidak terlalu kesepian. Nah, dari berteman, lama-lama bisa timbul harapan. Dari harapan, lama-lama akan tumbuh rasa cinta. Ya,
Tiap hari ketemu, lama-lama bisa jatuh cinta. Ya. Betul. Besok gantian. Kita yang mengundang mereka. Dan mudah-mudahan Anjani juga datang. Kita bikin makanan dan minuman yang lezat supaya mereka senang. Ya. Patok kayu yang besar ini yang aku pukul berbekas. Benar, bekasnya berbentuk telapak tangan. Oh, bekas telapak tanganmu, Anjani. Ajian telapak beracun sudah menampakkan hasilnya. Ya, pukulan telapak tanganmu meninggalkan bekas yang jelas. Oh, berarti telapak tanganmu mulai ampuh. Ya, hebat. Siapa itu? Oh, Bayu. Rajin sekali. Di tengah hari yang terik, kalian berlatih silat. Kau juga rajin mencari rotan. Baru dapat sedikit, hanya 2 potong. Rotan itu nanti mau diapakan? Ya, dibuat apa saja. Ya, pokoknya macam-macam. Kerajinan tangan, perabotan rumah tangga, dan sebagainya. Sedang bekerja mencari rotan, kok mampir ke sini? Kangen sama kamu. Ngaco. Boleh minta minum? Aku haus sekali. Itu di pinggangmu tergantung 1 kantong air minum. Sudah habis. Sebentar ya, aku ambilkan minum. Wah, jadi bikin repot. Tunjukkan saja di mana tempatnya, biar aku yang ambil sendiri. Oh, kau tidak akan tahu tempatnya. Biar aku saja yang mengambilnya. Kau kan tamu. Ya, kalau begitu, aku ikut saja ya. Supaya kau tidak terlalu repot. Ya, boleh. Sebentar ya, Anjani. Iya. Maaf, saya jadi mengganggu. Saya permisi dulu. Iya. Gandari nampaknya suka kepada Bayu. Karena begitu melihat Bayu muncul, wajahnya Gandari langsung menjadi cerah. Dan nampak sangat gembira. Ya, biarlah. Bayu memang pemuda yang baik. Aku tidak berhak mencampuri urusan asmara di antara mereka. Dinanti, kesini. Ada apa? Kok cekik-cekan sendirian? Gandari pacaran. Pacaran? Iya, dengan Bayu. Yang benar. Iya, di tepi telaga. Duduk-duduk berduaan di bawah pohon yang rindang. Duduknya berdekat-dekatan. Mesra banget. Munafik ya? Munafik? Pura-pura soalim padahal mau. Tidak, Gandari tidak munafik. Kalau dia membutuhkan laki-laki, tidak pernah disembunyikan. Di depan mata kita dia dengan leluasa bermain cinta. Iya benar. Gandari waktu di Gunung Lawu sering terlibat asmara dengan laki-laki. Yang munafik itu Anjani. Iya ya. Kalau kita mendekati laki-laki, dia suka marah. Padahal dia juga sama saja dengan kita. Contohnya, waktu kemarin dia tidak menolak waktu didekati oleh Sentika. Tapi kan belum nyata. Maksudmu? Iya, Anjani bersikap dingin menghadapi Sentika. Hanya karena Sentika pemuda yang baik, seorang sastrawan yang arif, maka Anjani tidak keberatan untuk berkenalan. Tapi hanya segitu saja, dingin dan kaku, sehingga akhirnya Sentika jadi kehabisan akal, lalu pergi menjauhi Anjani. Alah, itu cuma pura-pura saja. Coba kalau Sentika rajin, sering mendekati Anjani, lama-lama akan jatuh juga ke pelukan Sentika. Iya ya. Apalagi Sentika pemuda yang paling tampan di antara para sastrawan itu. Iya, lebih tampan dari Raspati dan Bentar ya. Bukan main. Tapi Anjani kemana ya? Jangan-jangan diam-diam dia juga sedang pacaran dengan Sentika. Tidak, Anjani sedang menyendiri di sana, di tempat latihan. Kita ke sana yuk. Ayo. Anjani,
Anjani. Ganti. Ada Sentika datang ke sini. Sentika? Nah, begitu mendengar nama Sentika, langsung kau terkejut. Aku terkejut. Kenapa kau menanyakan dia kepadaku? Soalnya ada Bayu. Karena biasanya Bayu selalu berdua dengan Sentika. Oh, kalian melihat Bayu? Iya. Sedang pacaran dengan Gandari di tepi telaga. Iya. Dia tadi datang ke sini, lalu mengajak Gandari pergi. Aku pikir Sentika juga datang. Lalu kau juga pacaran dengan Sentika? Aku tampar mulut kau. Marah. Pergi kalian. Kamu sedang ingin sendiri ya? Menunggu Sentika? Ganti, Suli, aku tampar mulut kalian. Kau marah padaku? Kau marah? Mungkin kau tidak senang melihat kelakuanku meladeni Bayu. Kau ini ada-ada saja, Gandari. Soal begituan mengapa harus kau risaukan? Itu kan sudah merupakan kebutuhan. Lagi pula, kau lebih dewasa dari aku. Tentu kau sudah memperhitungkannya dengan lebih matang, bukan? Ya, aku tidak bisa mengingkari kenyataan bahwa aku memang masih membutuhkan laki-laki. Laki-laki memang selalu akan dibutuhkan di dalam kehidupan perempuan. Itulah makanya di dunia ini ada laki-laki. Ya, tapi aku jadi malu sendiri. Aku sering memberi nasihat kepada teman-teman kita yang lain tentang hubungan perempuan dan laki-laki. Tapi kenyataannya sekarang aku sendiri tidak bisa membendung gejolak sebuah hasrat yang mendesak. Ya, memang tidak bisa dipungkiri. Kita semua di sini kadang-kadang disiksa oleh rasa kesepian, termasuk kau dan aku. Tapi kau masih tetap bisa bertahan. Sedang aku, Anjani, runtuh. Tidak, Gandari. Kau belum runtuh. Kau hanya butuh teman. Ya, kau benar, Anjani. Hai! Nah, itu Suli. Jangan lupa ya, nanti sore kita diundang. Diundang oleh kelompok sastrawan muda itu makan-makan. Iya, aku tahu. Kau datang kan? Ya, aku akan datang. Kau, Anjani? Aku juga akan datang. Benarkah kau akan datang? Ya. Sabanu dengan hormat mengundang aku sebagai ketua Padepokan Anggrek Hitam. Jadi aku harus memenuhi undangannya. Cihuy! Aku gembira sekali. Kau mau datang? Apalagi Sentika. Wah, pasti dia yang paling gembira. Suli, soalnya Sentika kan naksir banget sama kamu, Anjani. Bodoh. Sentika ganteng banget. Paling ganteng sejagat. Ya kan, Gandari? Loh, kok tanya sama aku? Biasa, minta dukungan. Iya, Anjani. Sentika memang tampan. Tuh kan, Gandari juga setuju dengan aku. Sudah, nanti marah lagi. Tapi jangan lupa nanti sore ya. Aku senang banget. Anjani juga datang, ikut hadir dalam acara ini. Iya, aku mengundangnya dengan hormat sebagai ketua Padepokan dan dia menyatakan kesediaannya. Sentika, kau harus berusaha lebih memikat Anjani. Ya, kau harus bersikap lebih pendiam, jangan urakan. Ya. Waktu acara makan-makan, kau boleh ikut, tapi jangan terlalu gembira seperti yang lain. Pokoknya, kau harus kelihatan tenang dan berwibawa. Ya. Ya, mari, silakan. Selamat datang di sarang kami yang sederhana ini. Kami gembira sekali, nona-nona cantik dari perguruan Anggrek Hitam telah sudi datang dalam undangan kami. Wah, resmi banget. Seperti pesta gedean saja. Iya, padahal ini kan cuma acara kecil di tengah-tengah hutan. Mereka itu kaum sastrawan sih. Jadi acara begini saja pakai basa-basi. Ganti, tapi meriah juga ya. Iya, di tengah-tengah ada api unggun yang besar. Di atasnya dipanggang seekor rusa. Baunya sedap banget.
bikin perut lapar. Di sekeliling api unggun sudah tersediakan kendi minuman, berjajar dan berkeliling. Mari, silakan. Silakan menikmati hidangan kami yang ala kadarnya. Rusa yang dipanggang di atas api unggun itu boleh dimakan tidak? Tentu. Memang rusa yang gemuk dan gurih itu untuk kita santap bersama-sama. Asik! Suli, kok makannya sedikit? Malu. Kok malu? Kalau makannya banyak, takut dibilang rakus. Takut dibilang rakus atau takut gemuk? Takut sama kamu. Sabanu, kok meriah banget? Pakai menyediakan makanan segala. Kami ingin menghormati Anda semua karena kami merasa gembira dapat berkenalan dengan murid-murid perguruan anggrek hitam yang hebat. Aku jadi malu. Waktu kalian datang ke tempat kami tidak memberikan jamuan. Tidak apa, yang penting persahabatan. Persahabatan atau percintaan? Itu yang paling penting. Lihat Sadana, Sentika diam saja. Iya, dia memang pendiam. Iya, cocok dengan Anjani, sama-sama pendiam. Sentika memang naksir sama Anjani, tapi Anjani nampaknya biasa saja. Tuh, lihat. Kita semua asik bergembira, bergurau, bercakap-cakap dalam suasana yang meriah. Tapi Anjani menyendiri, tidak nampak sedikit pun ingin didekati oleh Sentika. Seharusnya Sentika yang mendekati Anjani. Susah. Sentika juga orangnya pemalu. Iya, susah kalau begitu. Kalau sama-sama pemalu, wah kapan ketemunya? Biarlah, itu urusan mereka. Kita atur, kita sendiri saja. Iya, kita ke sana yuk. Agak menjauh dari api unggun. Di sini terlalu terang. Kau rupanya senang pada tempat-tempat yang remang-remang. Oh iya, berpacaran bisa saja di tempat yang terang benderang. Tapi kan, tidak syahdu. Kalau di tempat yang remang-remang, bukan main, lebih syuk. Lihat, Suli dan Sadana sudah pergi memisahkan diri, menjauhi keramaian. Yang lain juga begitu. Semuanya pergi berduaan. Iya, tempat ini jadi sunyi. Ayo, kita juga pergi. Iya. Kendari, yuk kita jalan-jalan. Di sini saja. Teman-teman semuanya sudah menghilang. Tidak enak sama Anjani. Anjani juga tahu kalau kita mau pacaran. Tapi Anjani biarkan sendirian. Kan sudah ada temannya, Sentika. Tapi Anjani nampaknya tidak begitu suka kepada Sentika. Buktinya mereka duduk saling berjauhan. Anjani di sana, Sentika di seberang sana. Jauh banget. Lah, nanti juga lama-lama saling mendekati. Kalau kita tetap berada di sini, justru akan mengganggu mereka. Tapi kalau tidak ada siapa-siapa, mungkin mereka tidak akan merasa malu untuk saling mendekat. Iyalah. Sialan. Kalau jadinya akan begini, aku tidak akan datang ke sini. Semuanya pergi berpasang-pasangan. Aku ditinggal sendirian. Aku mengerti. Mereka semuanya pergi untuk memberikan kesempatan kepada aku dan Sentika agar bisa saling mendekat. Aku akui dengan jujur, Sentika memang tampan, tapi kurang sek. Semuanya sudah pergi. Hanya tinggal berdua, aku dan Anjani yang berada di dekat api unggun. Ya, apa boleh buat. Mau dituduh tidak tahu diri, masa bodoh. Pokoknya aku harus mendekati Anjani. Bolehkah saya membesarkan api unggunnya? Silakan. Apinya hampir padam. Kasihan, nanti daging rusa yang dipanggang di atas apinya tidak matang. Iya. Ditambah kayu sedikit saja, sebab
kalau apinya terlalu besar, rusa panggang ini bisa hangus juga. Iya. Gandari itu saudara kamu, Anjani? Bukan. Bukan. Lalu? Teman. Saya kira saudara kamu, sebab kelihatannya akrab sekali dengan kamu. Dia memang yang paling dekat dengan aku. Sifatnya juga hampir sama dengan kamu, agak pendiam. Saya bukan seorang yang pendiam. Oh ya? Iya. Tapi saya lihat tidak seperti teman-teman yang lain, lincah dan periang. Kamu lebih banyak diam dan sering menyendiri. Tidak selamanya begitu. Kadang-kadang aku juga sama dengan teman-temanku yang lain. Bahkan mungkin lebih lincah. Ingin sekali saya melihat kamu di waktu yang seperti itu. Memangnya kenapa? Ya, hanya sekedar ingin tahu saja. Oh. Maaf kalau saya terlalu banyak bicara. Tidak apa. Minum? Terima kasih.